Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Grifina. Saya sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang kelas. Yang pertama, di sini ada daerah pejangan. Teman-teman bisa lihat di slide ini, yaitu adalah hasil karya siswa. Itu bisa kita pajang di kelas agar untuk memperindah kelas, kemudian menyemangati siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu kemudahan bergerak. Dalam kelas itu jangan terlalu sempit ruang untuk bergerak, mobilitas antara siswa dengan murid agar mempermudah proses pembelajaran. Kemudian yaitu sinar dan cahaya. Dalam kelas jangan terlalu gelap ruangannya supaya siswa itu bisa melihat tulisan atau melihat suasana itu lebih nampak atau jelas gitu ya. Kemudian panas dan ventilasi. Nah, ini juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa gerah atau kepanasan. Jadi kita harus memperhatikan komponen ini. Kemudian papan tulis, selanjutnya yaitu bangku dan kursi, kemudian meja guru, dan yang terakhir yaitu sudut aktivitas. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Ega Safira akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada slide ini kita akan membahas tentang penataan ruang kelas dan pengaturan siswa. Lingkungan kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa dengan guru dan antar siswa. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu visibility, keleluasaan pandangan, yang kedua aksesibilitas, mudah dicapai, yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu keluasan, yang keempat kenyamanan, dan yang terakhir adalah keindahan. Pada poin pertama ada visibility, yaitu penempatan dan penataan barang-barang yang ada di dalam kelas sehingga tidak mengganggu pandangan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada aksesibilitas, mudah dicapai. Di sini maksudnya penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu keluasan. Artinya barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi. Yang keempat ada kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Dan yang terakhir ada keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Belajar cenderung terpusat pada hubungan guru dan siswa. Makin meningkat keterampilan guru mengelola kelas secara kelompok, makin puas murid-murid di dalam kelas. Yang terakhir, struktur kelompok, pola komunikasi, dan kesatuan kelompok ditentukan oleh cara mengelola baik dan mereka yang tertarik pada sekolah maupun bagi mereka yang apatis, masa bodoh atau bermusuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melian Jaswati. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Roni Rinaldi, yaitu saya akan membahas tentang pengaturan denah dengan beberapa masalah pengelolaan kelas. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengaturan denah. Yang perlu Anda perhatikan adalah mengatur ruang kelas agar BKB yang diinginkan dapat terjadi dengan pengarahan, supervisi, dan campur tangan yang minimum. Dan yang perlu diingat, jangan sampai ada dua BKB yang berlawanan atau kontras. Misalnya, kerja perorangan perlu ketenangan di dekat dengan diskusi kelompok. Baik, yaitu yang selanjutnya beberapa kelompok pengelolaan kelas. Beberapa masalah pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Yang keempat, reaksi mentoleransi kekeliruan. Yang kelima yaitu mudah mereaksi perilaku negatif atau terganggu. Yang keenam, moral rendah, permusuhan, dan agresif. Yang terakhir yaitu tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.